Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Ngaji dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar panjenengan Konco Ngaji dirahmati Allah? Semoga sore hari ini senantiasa masih Allah ridho memberikan nikmat sehat kepada panjenengan, dan Allah ridho juga menggunakan sehat panjenengan untuk berusaha berikhtiar semaksimalnya menuju ke jalan Allah fisabilillah, yaitu takwa, dengan cara mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW, karena kita adalah ahli sunnah wal jamaah, yaitu hamba-hamba Allah yang cara beribadahnya mengikuti contoh dan suri teladan dari Nabiullah Muhammad SAW, dan hanya mengharap ridha Allah dengan cara beribadah berjamaah. Baiklah, konco ngaji dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan konco ngaji dari Borobudur, yaitu saudara Mas Randy Garasi Barbershop. Mari kita buka dulu pertanyaannya, kita baca bersama-sama. Ya, sudah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon diberikan solusinya atas permasalahan atau ujian yang menimpa saya dan keluarga saya, yaitu berupa diputuskannya tali silaturahim saya dan keluarga oleh paman saya yang di Payaman, berkaitan dengan saya mengikuti kajian Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal dulu paman saya itu adalah orang yang paling sayang dengan saya, bahkan beliau pernah berucap, "Kowe iki ponakan sing paling tak sayangi." Nah, kamu adalah keponakan saya yang paling saya cintai. Tetapi begitu tahu bahwa saya mengikuti kajian Al-Quran dan Sunnah dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam cara beribadah, langsung berbalik 180 derajat. Yang dulunya mengatakan paman yang paling mencintai saya, sekarang berbalik arah membenci saya. Nah, seperti itu. Bahkan Ustadz, kemarin ketika kakek saya meninggal, itu paman saya, karena kakek saya kan tinggalnya bersama paman saya yang di Payaman, tidak memberitahukan wafatnya kakek saya. Bahkan sampai saya tahunya dari tetangganya yang motong rambut di tempat kerja saya, itu pun sudah 2 mingguan lebih, dan saya tunggu sampai 4 minggu, ternyata tidak ada kabar. Maka karena kebencian yang seperti itu, saya juga khawatir kalau misalnya saya datang ke sana, nanti kalau tidak ditanggapi, dicuekin, atau malah mungkin ditinggal pergi, bagaimana? Nah, ini mohon solusinya agar apa yang saya lakukan, agar apa yang saya nanti kerjakan itu tetap berpegang kepada perintah Allah dan sunnah-sunnah daripada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kaji dulu, kita buka mushaf kita dulu di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 168. Ternyata konco dirahmati Allah dan Mas Randy Garasi Barbershop yang semoga dirahmati Allah, Allah sudah menjadikan sunnatullah dan sudah berfirman di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 168 ini, bahwa ternyata Allah akan menguji kita dengan memecah belah kita, baik karena ada yang diberikan nikmat berupa bencana, ada yang menjadi soleh seperti panjenengan, ada yang tidak, semakin tidak soleh, ada juga yang diuji dengan bencana dan kenikmatan. Semua itu tidak lain seperti firman Allah adalah agar mereka kembali kepada kebenaran, dan sumber kebenaran itu al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu sumbernya dari Allah SWT, yaitu melalui firman-firman Allah yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, dan cara mengamalkannya adalah dengan mencontoh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oke, mari kita buka dulu surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 168. Sudah ketemu ya Panjang Haji Rahmat Allah dan Mas Randy. Mari kita baca bersama-sama mushaf kita surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus shalihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un, yang artinya konco dirahmati Allah dan Mas Randy yang dimuliakan Allah. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Allah berfirman, Allah memecahkan mereka kita semua di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian atau tidak soleh menjadi semakin dolim. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik, dengan jabatan yang mudah, dengan rezeki yang lancar, dengan kemudahan, kesehatan, kenikmatan. Orang-orang di sekitarnya sukses semua, usahanya sukses, pertaniannya sukses, anak-anaknya sukses semua. Dan bencana yang buruk-buruk seperti Gunung Semeru kemarin, atau mungkin kita pernah mengalami Gunung Merapi tahun 2010, banjir bandang dan lain sebagainya. Itulah yang buruk-buruk, bahkan diuji dengan kematian adalah hal yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi kita baca kembali lagi, artinya dan kami pecahkan mereka di dunia menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi panjenengan diuji sesuai dengan ayat ini adalah diuji dengan dipecah belah dengan keluarga panjenengan yang dulu menjadi orang yang paling menyayangi panjenengan, tetapi setelah tahu bahwa panjenengan mengikuti kajian Al-Quran dan Sunnah berbalik 180% menjadi pembenci. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun juga mengalami demikian ketika beliau lahir. Abu Thalib adalah orang yang begitu bangga, begitu senangnya dengan kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi begitu besar, begitu Rasulullah SAW mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, langsung kebencian itu datang berbalik arah 180%. Yang dulunya menyayangi dan menyanjung-nyanjung sekarang menjadi pembenci yang utama. Dan itulah sunatullah untuk menguji keimanan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Dengan ujian-ujian itu Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat An-Nisa surat keempat ayatnya 38. Oke. Mari kita buka mushaf kita surat An-Nisa surat keempat ayatnya 36. Surat An-Nisa surat keempat ayatnya 36. Oke, sudah ketemu ya konco ngaji yang dirahmati Allah dan Mas Randy? Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masyakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasyahibi bil jambi wa bnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya konco dirahmati Allah dan Mas Randy yang semoga dimuliakan Allah. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi perintahnya panjenengan harus tetap menjaga berbuat baik dengan orang tua, yaitu pakli panjenengan dan karib kerabat, termasuk karib kerabat dan orang tua, dalam rangka apa? Untuk tidak menjalankan perintah Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
membanggakan diri karena mungkin Pak panjenengan karena belum tahuan merasa apa yang dijalankan Pak panjenengan benar sedangkan panjenengan salah. Nah, itulah membanggakan diri. Tapi doakan saja tetap panjenengan ikhtiar untuk menjalin berbuat baik dengan kedua orang tua atau karib kerabat. Itu karib kerabat itu adalah Pak panjenengan. Bahkan Rasulullah SAW sudah bersabda di dalam hadis yang diabadikan di dalam kitab hadis Al-Bukhari nomor 5527 dari Anas ibnu Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5527 dari Anas ibnu Malik. Jadi panjenengan apapun keadaannya, walaupun dibenci sampai setengah mati atau dibenci sampai mati, tidak hanya setengah, tapi panjenengan diperintahkan Allah untuk berbuat baik. Dan Rasul pun sudah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Menyambung itu artinya tadinya putus, kemudian disambung kembali dengan niat hanya mengharap ridha Allah dan hanya mencontoh dari contoh atau sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Caranya adalah panjenengan suatu saat datang aja ke rumah Pak panjenengan dalam rangka silaturahim, kemudian menanyakan kabar pakai panjenengan, walaupun sudah meninggal tetap dijalin silaturahim, kemudian ke sana dengan membawa sesuatu syukur yang disenangi oleh Pak panjenengan. Tetap takdim saja, jenengan hormat pada Pak panjenengan apapun sikapnya terhadap panjenengan, apapun dicuekin, dianjepin, dikata-katakan yang mungkin kasar ataupun bahkan ditinggal pergi, tetap sana dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjalankan perintah Allah. Sunnahnya adalah barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan perintah Allah berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan karib kerabat seperti yang difirmankan di dalam surat An-Nisa surat keempat ayatnya 36. Karena apa? Perintah Allah diperintahkan untuk menyambung berbuat baik terhadap kedua orang tua dan karib kerabat, walaupun jenengan dibenci oleh paman panjenengan tapi tetap berbuat baik. Itu perintah Allah. Caranya adalah dengan cara menyambung tali silaturahim walaupun sudah diputuskan, seperti sabda Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Bukhari nomor 5527 yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik. Kenapa? Karena Allah SWT sudah berfirman di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 21. Mari kita buka sebagai penutup kajian ini. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 21. Sudah ketemu ya kajian kajian rahmat Allah dan Mas Randy yang semoga dimuliakan oleh Allah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya konjungan rahmat Allah dan Mas Randy yang dimuliakan Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau panjenengan ingin mendapatkan rahmatnya Allah, baik berupa panjangkan umurnya dan dilapangkan pintu rezekinya seperti sabda Rasulullah SAW, Allah sudah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maka laksanakan itu perintah Allah dan sunnah dari Rasulullah dengan cara menyambung tali silaturahim walaupun diputuskan. Apapun sikap paman panjenengan, walaupun dicuekin, dicemberutin, ditinggal pergi atau dikata-katain bagaimana, tetap dengan takdim saja dan tetap
senang dalam rangka hanya mengharap ridha Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan akhlakul karimah, siapa tahu panjenengan dengan sikap seperti itu Allah ridha untuk memberi hidayah kepada panjenengan untuk mengikuti jejak panjenengan, untuk mengkaji ayat Allah dengan mengikuti kajian Al-Quran dan Sunnah. Karena yang harus kita tunjukkan ketika kita didolimi atau diputus tali silaturahim bukan dengan kedengkian, bukan dengan amarah, atau bukan dengan membalas dengan yang lebih dengki atau yang lebih menyakiti hati, tetapi tunjukkan dengan akhlakul karimah. Sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau setiap kali hendak sholat ke masjid dipanggil oleh wanita tua, "Ya Muhammad," kita menengok, diludahi. Besok lagi datang ke masjid sholat fardu, "Ya Muhammad," diludahi. Setiap hari diludahi, setiap hari dipanggil. Dan Rasulullah SAW adalah orang hamba Allah yang begitu mulia, setiap memenuhi panggilan tidak pernah mengecewakan, selalu menengok dan langsung diludahi. Sampai suatu saat beliau lewat, tidak ada yang memanggil dan tidak ada yang meludahi, dan beliau Rasulullah SAW bertanya pada sahabatnya, "Kok saya hari ini tumben ya, tidak ada yang meludahi? Biasanya saya diludahin." Kemudian sahabat beliau menjawab, "Yang biasa meludahi Rasulullah itu sedang sakit ya Rasulullah." Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah SAW menjenguk wanita yang meludahi beliau itu, kemudian menanyakan bagaimana kabarnya, dan wanita tua itu menjawab, "Saya sakit." "Kenapa engkau menengokku ya Rasulullah, padahal aku setiap hari meludahimu?" Jawabannya dari Rasulullah SAW, jawaban beliau adalah sangat mulia sekali. "Kamu meludahi saya karena kamu belum tahu kebenaran yang saya sampaikan. Jikalau engkau tahu kebenaran yang saya sampaikan, pastilah engkau tidak berbuat demikian." Maka saat itulah wanita tua yang meludahi Rasulullah setiap kali Rasulullah SAW berangkat ke masjid bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah," karena melihat kemuliaan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan panjangan menunjukkan akhlak yang mulia, akhlakul seorang muslim yang hakko, semoga Allah ridha memberikan hidayah kepada panjenengan untuk kembali kepada kebenaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah meridhai. Semoga ada hikmahnya konjang rahmat Allah. Dan Mas Randy yang semoga dimuliakan Allah, pertanyaan panjang luar biasa dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga bisa menjadi muhasabah kita, bisa menjadi renungan, bisa menjadi cermin ketika ada saudara kita yang mengalami ujian semacam itu. Sikap yang diambil adalah seperti tadi, tetap menjalin silaturahim, tetap tawadhu, tetap berlaku yang ahsan dengan menunjukkan akhlakul karimah. Semoga Allah meridhoi kita semua dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menuju pada takwaan yang akhirnya semoga Allah ridho kita menjadi penghuninya surganya Allah SWT. Tetap pantang terus channel Koncong Ngaji, jangan sungkan untuk bertanya apapun masalah panjangan ke komen di YouTube ini. Insya Allah kami akan menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.